Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Wulan Safianti dengan NIM 2020111205 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal saya dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP X dengan Discovery Learning pada mata pelajaran matematika. Di sini pada bab pertama, yaitu terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, indikator keberhasilan, dan manfaat penelitian. 1. Latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pada pendidikan saat ini juga, guru dituntut lebih keras dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang berhubungan dengan bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Namun, fakta di lapangan terdapat beberapa guru yang masih menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa menjadi kurang serius dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, dapat diatasi dengan proses belajar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif menjadi salah satu usaha yang dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu, pendekatan Discovery Learning memiliki manfaat yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keaktifan, minat, serta kesadaran anak dalam belajar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini terdapat 3 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika masih konvensional. Yang kedua, keaktifan belajar matematika masih sangat rendah. Lalu yang ketiga, nilai matematika masih banyak yang rendah. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dilakukan di kelas 7A SMP X dengan menggunakan materi himpunan. Untuk rumusan masalah yaitu adakah peningkatan hasil belajar dengan model Discovery Learning pada materi himpunan di SMP X. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7A di SMP X pada mata pelajaran matematika materi himpunan. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini mengacu kepada 2 hal, yaitu kepada siswa dan guru. Untuk siswa, yaitu jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar mencapai 85%, dan nilai yang diperoleh siswa lebih besar dari standar KKM, yaitu 70. Dan untuk guru, berhasil melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning jika minimal 85%. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat mencakup yaitu bagi guru, bagi penulis, dan bagi kepala sekolah. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa yang berbeda pengalaman tetapi memiliki permasalahan yang sama. Lalu yang kedua, bagi penulis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Dan yang ketiga, bagi kepala sekolah. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar siswa dan peningkatan prestasi belajar. Bab 2. Bab 2 akan dibahas tentang kajian teori, kajian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama yang dibahas di kajian teori yaitu hasil belajar. Hasil belajar siswa meliputi dimensi kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau perilaku. Peningkatan hasil belajar tidak hanya ditopang oleh motivasi siswa untuk belajar dengan baik, tetapi metode pembelajaran yang digunakan guru juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Ini saya kutip dari Christine 2016. Lalu selanjutnya ada Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengatur pengajaran dengan sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya dengan tanpa pemberian langsung sebagian atau seluruhnya dikemukakan sendiri. Di sini saya mengutip dari Supriyanto 2016. Selanjutnya di kajian teori yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan Discovery Learning.
Kelebihannya yaitu meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan dan proses kognitif, memungkinkan siswa berkembang pesat dengan kecepatan mereka sendiri, meningkatkan penilaian siswa, dan menghubungkan atau membantu siswa menghilangkan sikap skeptis atau keraguan-raguan. Lalu untuk kekurangan dari discovery learning sendiri, yaitu siswa dengan kemampuan kognitif rendah mengalami kesulitan berpikir abstrak dan mengekspresikan, tidak efisien untuk digunakan di kelas dengan jumlah yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencari solusi. Keakraban siswa dan guru dengan metode lama dapat merusak harapan model ini. Selanjutnya yaitu masih di kajian teori yang membahas tentang pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi belajar mengajar pelajaran matematika yang dilakukan oleh siswa dan guru, di mana prosesnya merupakan sarana atau wadah yang berfungsi untuk mempermudah berpikir di dalam ilmu matematika dan konsep-konsep abstrak. Di sini saya mengutip dari Satria 2016. Kedua dari bab 2 yaitu membahas tentang kajian terdahulu yang relevan. Di sini saya mengambil yang pertama penelitian dari Taipul Delina tahun 2019 dengan judul penelitian penerapan model discovery learning meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Rengat Barat tahun pelajaran 2018-2019, di mana hasil belajar pada siklus 1 belum mencapai nilai ketuntasan klasikal yaitu 71,9%. Untuk KD pengetahuan pada kondisi pada siklus 2 meningkat menjadi 90,6%. Sedangkan pada KD keterampilan 68,8%. Pada siklus 1 dan pada kondisi siklus 2 meningkat menjadi 87,5%. Selanjutnya yaitu penelitian dari Bambang Supriyanto tahun 2014 dengan judul penerapan discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6B mata pelajaran matematika pokok bahasan keliling dan luas lingkaran di SDN Tanggul Wetan 2 Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, di mana hasil penelitiannya yaitu penerapan discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang diperoleh dari presentasi ketuntasan pada siklus 1 sebesar 60,60% tuntas dan pada siklus 2 sebesar 90,90% tuntas. Selanjutnya yaitu penelitian dari Dian Puspita Aprilia Laknasa, Abdul Wahab Abdullah, Kardiawan, Kartini Usman, Abbas Kaluku tahun 2021 dengan judul penelitian meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran multimedia interaktif dengan model discovery learning, di mana hasil dari penelitian ini pada siklus 1 sudah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan, sehingga peneliti tidak melanjutkan pada siklus 2 atau selanjutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu dari Eko Wahyudi tahun 2015 dengan judul penelitian penerapan discovery learning dalam pembelajaran IPA sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9I di SMP Negeri 1 Kalianget, di mana hasil penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar baik secara individu maupun secara berkelompok. Masih di kajian terdahulu yang relevan, penelitian yang saya ambil yaitu dari Gina Rosanina, Ali Sudin, dan Atep Sujana tahun 2016 dengan judul penelitian penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda, di mana hasil dari penelitian ini yaitu hasil tes akhir pembelajaran didapat data bahwa pada siklus 1 siswa yang tuntas mencapai 26,92%, sedangkan siklus 2 mencapai 65,38% dan siklus 3 mencapai 88,46%. Terdapat peningkatan dalam hasil penelitian ini. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pendidikan dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam siswa.
Sehingga guru dalam pendidikan saat ini dituntut untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengembangkan cara penyampaian pembelajaran dengan memanfaatkan model pendekatan atau strategi. Model discovery learning yang mengatur pengajaran dengan sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya dengan tanpa pemberian langsung sebagian atau seluruhnya. Dikemukakan sendiri dirasa memiliki orientasi pada pembelajaran matematika yang bersifat abstrak sehingga dapat dipahami oleh semua siswa dengan mudah dan lebih bermakna. 3. Di mana di bab 3 ini akan dibahas tentang jenis dan desain penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Jenis dan desain penelitian, di mana jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dapat diketahui, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian tindakan kelas yang disebut juga sebagai Classroom Action Research, dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Dan untuk desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research dengan jenis kolaboratif partisipatoris, yaitu partisipasi antara guru pamong dengan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Setting penelitian. Setting penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian dan juga subjek penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian yaitu dilakukan di SMPX, penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023 dan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7A SMPX tahun ajaran 2022 sampai 2023 dengan jumlah siswa 28 orang yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini yaitu terdapat suatu permasalahan, lalu dilakukan perencanaan tindakan 1 dan selanjutnya pelaksanaan tindakan kedua, setelah itu pengamatan dan pengumpulan data, lalu dilakukan refleksi 1. Jika terdapat permasalahan baru dari hasil refleksi 1, maka akan dilakukan perencanaan tindakan yang kedua. Lalu dilaksanakan pelaksanaan tindakan kedua dan selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengumpulan data, lalu direfleksikan lagi di refleksi kedua dan itu berlanjut sampai permasalahan tersebut terselesaikan. Jika tidak terselesaikan maka dilanjut ke siklus yang berikutnya. Teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang saya paparkan terdapat analisis data prestasi siswa dan analisis data pelaksanaan pembelajaran. Untuk analisis data prestasi siswa diperoleh dari nilai siswa mengikuti tes dan menghitung rata-rata hasil belajar, di mana rumus yang digunakan yaitu nilai yang diperoleh yaitu hasil dari jumlah skor yang diperoleh dibagikan jumlah skor maksimal lalu dikalikan 100%. Lalu untuk analisis data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari data observasi selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan data hasil wawancara, di mana rumus yang digunakan yaitu nilai yang diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal lalu dikalikan 100%. Hasilnya dapat hasil dari nilainya tersebut dapat dilihat apakah itu mencakup sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang dari tabel yang telah saya sajikan di sini. Baik, itulah pemaparan dari proposal saya. Maaf jika ada salah kata atau salah perilaku. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.